Jadi kita bicara security itu sebagai ujung. Walaupun nanti di ujungnya lagi ada materi profesional IT juga penting juga. Hari ini akan bicara terkait adanya ancaman, kemudian ada prosedurnya. Jadi security ini Anda harus tahu itu apa itu. Anda pakai setiap hari IT ya. Itu memungkinkan adanya sebuah hal-hal yang mungkin kita nggak ingin ya, tetapi itu bisa terjadi. Artinya ya orang itu kan gelagatnya bermacam-macam ya. Jadi ada ancaman-ancaman yang itu akan kita bahas ya. Baik itu nanti bentuknya apa itu malware, termasuk nanti serangannya di bagian mana saja, di software-nya ya, di networking-nya, di social engineering. Jadi ancaman itu macam-macam ya. Jadi tidak hanya virus itu bukan, tapi nanti ada hal-hal yang mengancam di bagian-bagian yang bermacam-macam. Termasuk nanti prosedurnya ini ya. Prosedurnya ini ada kebijakan, bagaimana mengukurnya, bagaimana memproteksinya ya, mendestroy data ya, data yang enggak ya, data udah jelek ya udah kita destroy, kita hancurkan saja. Kemudian nanti ini ada security juga di jaringan Windows gitu ya. Nanti terkait dengan workstation, terkait lokal seperti ada policy tool ya, ada group, ada firewall ya. Ini kalau Anda lihat videonya kan sudah ada ya. Ada akses, maintenance juga ya. Terus nanti terkait wireless ini juga penting. Wireless yang kita pakai setiap hari itu sebenarnya ada ancamannya ya. Device-nya juga itu terkait komunikasinya itu harus juga diamankan. Ada frekuensi yang harus dipakai dan sebagainya. Kemudian nanti di sini ada ini ya, ada troubleshooting ya untuk security. Oke, kita mulai dari ancaman di keamanan. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu ada beberapa tipe ancaman yang diciptakan ya, yang diciptakan itu ada di struk ya. Jadi nanti gangguan itu ya, itu bisa pada komputernya kalau Anda pakai komputer, tapi juga bisa pada jaringan yang kita pakai ini. Jadi itu yang harus Anda pahami awal. Kemudian nanti di sini the greatest and most common threat for komputer ya. Jadi yang paling besar, yang paling umum itu ya ancaman pada laptop Anda, pada komputer Anda yang Anda pakai, pada HP Anda gitu ya. Ya, terutama apa? Nanti di sini ada data ya. Data ya. Data berisi apa? Berisi malware. Wah, ini malware itu apa? Oleh karena itu nanti di sini ya, malware itu ada ini ya, ada tipikal. Jadi nanti malware itu tipikalnya dia nginstal ya, nginstal pada komputer Anda, pada laptop Anda, tapi nggak ngerti ya. Kok tiba-tiba ada gitu ya. Jadi without user knowledge. Biasanya kalau nginstal kan jelas, oh saya nginstal MS Word, saya nginstal Office, saya nginstal PDF, saya nginstal VirtualBox, itu kan jelas. Tapi ini Anda nggak merasa nginstal, tapi dia nebeng gitu ya. Tiba-tiba ada. Oleh karena itu nanti di sini ada ya ini ya, misalnya kalau nanti Anda sudah kena, ini kan kita semua host. Kenapa host? Karena Anda semua terkonek dengan jaringan. Jadi semua ini host, dari semua ini host. Ya. Karena Anda memiliki apa? TCP dan IP. Itu host. Ya, sebagai host. Enggak seperti event, itu hostnya siapa? Host ya, tuan rumah. Ya tuan rumah itu ya. Lah bagaimana kalau sudah terinfeksi? Kalau sudah terinfeksi, otomatis nanti Anda akan terjadi ini apa namanya,
perubahan, ya, bisa mengubah konfigurasi komputer Anda, bisa mengedel, bisa membuat korup hard disk, ya, bisa menyimpan informasi ya pada komputer Anda, padahal Anda nggak ngerti informasinya kan banyak banget. Misalnya Anda punya database, database itu punya user dan password, Anda punya login. Browser itu kan di baliknya ada punya user laptop Anda kan ada password, ada user, macam-macam itu bisa diketahui. Tergantung nanti tingkat kecanggihan dari malware-nya. Dan nanti di sini ini ya kadang-kadang open extra Windows ya. Tiba-tiba Windowsnya itu muncul iklan terus bahkan banyak banget itu yang nggak disuruh. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa hal ya, beberapa hal yang Anda bisa ketahui di sini. Misalnya ini source dari malware itu adalah Anda mengunjungi sebuah website yang sudah terinfeksi. Websitenya itu sudah ada malware-nya, sudah disediain. Kalau Anda klik, itu sebenarnya sudah akan kena malware. Kemudian Anda mendownload free program, ya. Kemudian komputer Anda itu terinfeksi oleh host yang lain, ya. Kenapa bisa? Mungkin Anda share, ya. Ada share folder, Anda share apapun di antara komputer satu dengan komputer lain kan bisa di remote dan sebagainya, itu bisa nge-share apapun. Kemudian nanti di sini user berisi ya, jadi nanti user ini yang antivirusnya nggak pernah diupdate, Windowsnya nggak pernah diupdate, itu juga jadi masalah. Kemudian nanti di sini Anda open ya, membuka emailnya sudah ada titipan atau ada attachment file yang tidak selaras dan seterusnya ya. Jadi macam-macam ya. Silakan nanti di sini ada hal-hal yang seperti Anda harus perhatikan. Sebagai orang IT harus ngerti sebabnya. Oke, sekarang kita akan sampai apa itu virus, apa itu Trojan horse. Ya, jadi horse. Jadi ini penting Anda ketahui sebagai orang IT karena nanti yang paling gajinya gede ya, gajinya gede, salarinya besar, itu biasanya kalau kita kerja di security. Ya, karena bagaimanapun tanggung jawabnya besar. Ya sama-sama bekerja, tapi tanggungannya besar karena menjaga sebuah yang sangat berharga. Misalnya Anda bekerja di finance, duit kan penting. Duit kalau bobol Anda bisa bayangkan. Semua sekarang kan sudah base-nya based on mobil ya, mobil net banking, mobil banking gitu ya. Nah, yang pertama ya, yang paling umum ya, tipe dari virus-virus komputer ya atau dari komputer malware ya, malware komputer adalah disebut dengan virus. Nah, oke, sekarang kita akan bicara apa itu malware ya. Jadi virus itu sebenarnya membutuhkan Anda melakukan klik lah, aksi. Jadi menggunakan action. Action kita kan klik yang berarti kan kita klik atau ngisi gitu ya. Nah, dengan ada klik ya itu ada sebuah peristiwa namanya propagate. Jadi propagasi itu kayak menyebarkan ya. Jadi itu klik ya udah nanti akan timbul sesuatu. Kemudian nanti di sini ada infeksi ya. Jadi infeksi ke komputer yang lain. Tadi contohnya misalnya websitenya sudah kena, programnya sudah dititipi. Nah, bagaimana virus itu sebenarnya kalau Anda bikin coding ya, bikin coding itu kan ada sebuah ini ya. Jadi coding itu misalnya kalau normalnya ya, itu kan urutannya ya seperti ini ya. Jadi dia normal. Dan nanti kalau mau ada virus itu bisa diselipkan di sini codingnya ya. Jadi nanti dia bisa setiap apapun misalnya tadi ada program gratis itu kan sebenarnya ada bahasa mesinnya. Ya, bahasa mesinnya bahasa yang ngacak itu seperti itu sudah itu apakah sebelum dikompil kan bagus ya, tapi dia bisa nyisipkan di sebelah sini, yaitu programnya apapun, exe apapun yang gratis. Nah, karena gratis dia bisa mengmodif dan dia dititipkan di sini, yaitu ya. Karena dia titipkan, otomatis pada saat Anda ngeklik, mungkin Anda install software tertentu yang
Biasanya sebenarnya ukurannya paling 3 mega, 2 mega yang sumber kecil-kecil itu loh. Misalnya ada ekstrak zip, rar gitu kan. Itu kan murah-murah, apa? Kecil-kecil ya. Jadi itu diselipin di situ. Nah, virus itu pada ini ya, jadi dia membutuhkan aksi ini ya, karena sudah disisipi itu, entah programnya itu sudah disisipi kalau Anda klik. Nah, virus itu sebenarnya dia itu tersembunyi ya. Nah, tersembunyi ini hide kemudian attach itself to computer code ya ini. Jadi attachment itu di syslib ya, kayak dititipkan ya di komputer code ya seperti ini. Ya, jadi dia akan dititipkan di sebelah sini. Nah, nanti di sini bisa dititipkan di komputer code atau software atau dokumen ya. Dokumen komputer apapun. Misalnya Anda nge-share file apa? File doc, ya sama ya. File doc sebenarnya ukurannya sepanjang ini, tapi dia sisipkan sedikit di sini ya, maka itu bisa. Nanti ada kalau teknik bikin virus seperti itu juga ada ya. Nanti dia akan menyisipkan. Ya, jadi yang sudah ada itu dibuka. Jadi dititipkan di itu di uh, ya di file binarinya ya. Karena file apapun kan butuhnya file. File itu bisa dibuka ya dengan binary sehingga nanti dia bisa dititipkan. Ya harus ada pengetahuan khusus dengan program khusus ya untuk bikin virus. Nah, when open ya ketika dibuka, nah virus itu akan mengeksekusi dan menginfeksi komputer. Nah, itu. Jadi nanti begitu file ini dibuka ya, entah itu file PDF, entah file dokumen yang sudah disisipi itu, Anda klik akan nyebar. Itu disebut dengan virus. Dan ini tadi sudah jelasin di atas ya, banyak ada free program, browsing yang sudah terinfeksi dan sebagainya. Nah, sekarang kita sampai ke sini. Nih. Kejahatan ya, cyberkriminal ya. Ini juga menggunakan apa namanya Trojan. Nah, Trojan host ini sudah ini ya, to compromise host ya. Jadi sudah ada kerjasama dengan hostnya itu. Nah, Trojan ini ya, kalau Trojan ini dia adalah sebuah program ya. Kalau virus ini tadi hanya nyisipin di sini, disisipkan ya di dalam sebuah file dokumen. Tapi kalau Trojan itu benar-benar dia adalah sebuah program ya. Jadi nanti the look useful but also ya, tetapi dia ini also karir malah jadi, tapi dia itu membawa ini program itu membawa coding yang berbahaya. Nah, seberapa berbahayanya itu ya tergantung nanti Anda mau nyerang bagian apanya. Apakah hanya untuk info-info, ya itu yang ngeri itu tergantung nanti programnya itu seberapa canggih yang akan bisa mengganggu ya komputer Anda. Nah, Trojan horse ini ya ini provide free online. Jadi dia biasanya program-program free online seperti apa? Seperti game ya, ini game. Game itu kan Anda mungkin senang game ya. Ya, tapi di situ sering dititipin ya namanya Trojan. Oke ya. Jadi di situ ya pengetahuan awalnya gitu aja. Ya nanti ada pengembangan lebih lanjut. Tapi intinya beda antara virus itu bisa disisipkan di apapun ya, di dokumen ya nih ya, di software, di coding ya, atau dokumen komputer ya. Jadi ada komputer code, software ya, bisa variasi kalau virus itu. Kalau Trojan itu bentuknya memang benar-benar dia program ya. Program itu game ini berisi ini coding yang berbahaya, malicious code gitu. Oke, kita sampai ke sini. Jadi malware ya, malware itu otomatis virus ya, itu bentuknya macam-macam ya. Nanti ada adware ya. Jadi nanti ini adware ini adalah iklan ya, iklan menggunakan pop-up pada web browser itu, jadi ada iklan gitu ya. Maka di sini ada banyak, biasanya ada blog adware atau apa itu nanti agak bisa Anda install di browser itu ya. Nanti di sini. Kemudian ada ransomware. Nah, ransomware ini nanti ini adalah terkait apa? Terkait sebuah
user access ya. Jadi dia akan menghalangi dari user access ya. Adanya filenya itu bisa ini apa? Filenya bisa ada enkripsi file ya. Jadi terkunci, dibuka nggak bisa ya. Filenya itu jadi terenkripsi. Jadi Anda nggak bisa, filenya jadi rusak semua. Loh, file saya ini gimana? Akses saya nggak jalan gitu ya. Jadi semua dia bisa membungkus dan ya mengenkripsi. Nah, nggak, tapi nggak disuruh kan mangkel gitu. Kalau enkripsi tujuannya kan kita ngerti ya, encrypt, ngerti dekripsinya apa, kita bisa buka. Kalau ini enggak, dia enkripsi, jadi Anda nggak bisa bekerja. Kemudian nanti ada rootkit. Nah, rootkit ini adalah ini ya, ini dalam prakteknya difficult to detect ya, jadi susah untuk deteksi dan digunakan ya oleh cyberkriminal. Tujuannya apa ini? Karena canggih, dia bisa meningkatkan admin level akses. Jadi dia seharusnya biasanya sebagai standar, tapi dia bisa menyalip jadi administrator. Wah, ini juga namanya root, tahu ya, root itu kan pas tertinggi ya, memang disebut dengan rootkit karena nanti ada bisa menguasai ya, menguasai laptop Anda atau komputer Anda atau server Anda. Ada spyware. Spyware ini mirip dengan ini ya, dengan adware. Dan nanti digunakan ini untuk mengumpulkan informasi. Ya, yang paling ngeri itu informasi about user. Usernya, misalnya server. Ya, sekarang biasanya server. Server itu kan banyak sekali user ya. Misalnya nanti kalau Anda sudah bekerja, ada satu server, itu kan yang ngelola banyak, ada tim. Ya, misalnya tim bagian menu apa, menu keuangan, menu SDM, itu kan web itu kan banyak admin. Nah, itu bisa informasi user kena, ya sudah bisa bahaya kan, ya tahu. Apalagi kalau ini usernya ini bank, waduh, ya udah habis, duitnya bisa bangkrut, ya tahu. Bank, wah, bank itu kan, wah, udah bisa masuk ke net banking, ya udah hancur ya itu ya. Nah, ada worm itu ya, worm. Nah, worm ini adalah bisa melakukan replikasi program. Jadi dia bisa memperbanyak ya cacing. Jadi dia bisa memperbanyak diri sehingga ya sudah ya bisa mengeksploitasi semua celah di software, ya akhirnya ya bisa deadlock gitu ya. Oke. Kemudian nanti di sini karena tadi ada macam-macam ya, ada spyware, adware, rootkit. Maka di sini Microsoft ya selaku rajanya terkait aplikasi ya, OS ya, aplikasi, maka dia bikin ini namanya anti malware program. Ya. Dulu pada saat awal-awal Windows itu belum nggak ada antivirusnya ya. Jadi dulu kalau install Windows tahun 95, 96, 97, mesin itu kalau Windows ya Windows, OS-nya nanti Anda install sendiri. Dulu dan terkenal ada Norton, antivirus Norton, McAfee. Nah, dulu awal-awal antivirusnya Microsoft itu jarang kita pakai ya, belum bagus, masih kalah dengan yang McAfee, Norton. Namanya Defender itu, ya itu. Tapi sekarang sudah bagus ya, karena sudah diperbaiki terus. Jadi Microsoft sudah ada ini ya. Jadi nanti di sini penting ya, jadi important that you protect. Jadi ya memang harus diprotect ya. Komputer dan mobil device Anda itu harus diprotect. Ya, karena apa? Using reputable antivirus software ya. Intinya Anda pakai antivirus yang bagus gitu ya, yang reputable. Nah, antivirus program itu pada umumnya itu adalah ya tadi itu dia referensinya yang ada tadi itu, ada ransom, ada adware itu harus mampu untuk memprotek ya. Seperti ini Anda bisa lihat ya, ada trojan, ada adware, ada trojan, ini kan macam-macam. Dia harus mampu ada warning, oh, begitu masuk ini ada, dia akan menolak ya, memprotek atau mengkarantina ya. Kalau sudah kena ya otomatis nanti harus di scan ya. Oleh karena itu anti malware program ini itu dapat mendetek ya, detect and block trojan dan sebagainya itu. Jadi intinya bisa mendetek dan bisa mengeblok. Jangan sampai ngenai itu ya.
Ya kalau sekarang ini kayak Israel lah ya, sama Gaza itu kan ada Iron Dome. Tapi kalau Iron Dome-nya ini sudah kesel, capek ya bisa aja ya. Nggak update, kalah teknologi bisa bablas juga. Ya sama harus bisa mendetek, ya mengeblok gitu. Ya ternyata. Nah, anti malware program ini harus ini ya, harus selalu update ya. Jadi follow pattern again. Jadi polanya daripada antivirus ini ya, rootkit, ransomware itu kan selalu update. Dia kan selalu meningkatkan. Ada mungkin pernah kemarin ada apa namanya COVID, ya toh COVID kan sama kan, COVID-nya macam-macam. Ada COVID ini, ya sama dia antivirus seperti itu ya, bisa namanya aja virus ya sama itu virus. COVID itu kan bisa ada ini tipe ini tipe ini. Begitu juga ini harus selalu up to date ya. Jadi harus polanya, terutama harus mengetahui database-nya harus selalu diupdate, artinya menyediakan update. Kalau sudah install Windows, Anda disediakan update. Itu sebenarnya update itu adalah salah satu paketnya ya ini untuk anti malware ini. Anda mungkin nggak merasa ya anti malware. Makanya virus ada yang pakai itu aman. Itu sudah ada intelnya yang memang dari Microsoft itu setiap hari manteng terkait perkembangan musuhnya. Oh ini. Nah, setiap itu nanti akan muncul patch, ada update muncul, itu sebenarnya di dunia lain, dan bukan di benua lain mungkin. Kayak di Indonesia itu sudah ada kasus serangan, ada laporan dari sana, laporan dari sana, laporan dari sana. Ya, maka perlu ini database of no malware signature. Jadi artinya database yang legitimate yang sudah di ACC sama antivirusnya untuk selalu mengupdate. Nah, kemudian menggunakan ini use heuristic malware ya, identification teknik. Jadi ya sudah ada kayak algoritmanya ya, sudah begitu update ya sudah ada database, dia akan memiliki tadi proteksi. Oh ini aman ya, bisa mendetek perilaku ya yang ada di malware tersebut. Nah, terkait signature nih file update, jadi malware itu nanti di sini develop, jadi dia develop terus. Nanti di sini ada software ya, selalu mengupdate secara reguler. Jadi ada update-nya ya, sebenarnya makanya perlu diupdate itu harus tersedia ya. Jadi nanti harus Anda jangan di disable tapi di enable. Makanya kalau bisa Microsoft Anda itu update-nya itu jangan automatic aja muncul. Begitu ada update-nya langsung muncul. Ya. Ya. Jangan dimatikan. Nah, kemudian Anda bisa download ya file ya dari websitenya gitu ya. Anda di Microsoft kan otomatis update. Begitu Anda update itu akan muncul. Nah, kemudian apa? Kalau Anda update ya sudah ya, Anda akan aman. Walaupun nanti di sini ada macam-macam, misalnya update is authentic and not corrupted ya by malware ya. Oke, intinya diupdate, dilakukan. Nah, di sini ada anti malware, nanti ada videonya, silakan ya. Nanti di sini ada bagaimana virus ya dan cara memproteksi dari ancamannya, ada firewall, ada browser juga nih ya, penting ini app and browser control itu bisa diaktifkan. Di dalam video cukup bagus ya bagaimana cara mengaktifkan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di sini ada ini ya, bagaimana kalau sudah kena infeksi ya, jadi remediation, infected system, jadi sudah kena gimana. Nah, when malware program detect ya komputer is infected. Jadi kalau sudah kena infeksi ya sudah. Nanti kan kemampuannya itu kan dua. Dia mampu mengidentifikasi, bisa memperbaiki, fix lagi, atau hanya mampu mengkarantina. Oh, kalau parah ya sudah parah banget ya di-remove, diinstal lagi softwarenya yang kena, atau filenya sudah parah ya di-delete aja, karena sudah nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada istilah di allow nanti bahaya kena lagi. Maka di sini adalah remove or quarantine ya. Jadi dua itu, di karantina atau di del.
dari ancaman yang sudah ada. Nah, many anti-malware program can be set to run ya. Nanti di sini dalam videonya Anda bisa melakukan running ya sistem ya. Kemudian nanti bisa Anda reboot ya. Anda tahu nanti di sini ada namanya save mode. Nanti ada MS config itu nanti bisa di videonya sudah saya lihat itu bisa Anda setting-setting di situ ada save mode, ada normal dan sebagainya di situ ya. Oke, nanti silakan nanti di sini di layar teknis ya. Termasuk nanti di sini ada sistem restore file ya, solve del. Ya udah kalau memang nggak bisa dianu ya solve del saja. Ada videonya terkait security ya, video security nanti bisa dilihat ya. Oke. Di sini ada labnya ya, ada lab. Ini ya, ini. Jadi dulu ini Defender antivirus ini belum secanggih sekarang ya, dulu jarang dipakai ya. Ya, dulu masih terpisah juga. Ada McAfee, ada Defender, ada Norton. Nah ini akhirnya ini Defender antivirusnya join dengan Microsoft ya. Biasanya ada perusahaan, kemudian sudah ke Microsoft dan ada firewall. Ini dua-duanya penting. Ya karena virus itu ya itu terkaitan dengan orang lain bisa masuk atau enggak gitu. Ya contohnya tadi, misalnya tadi masnya ini saya keras jangan masuk, kamu virus gitu ya nggak keluar ya misalnya gitu kan. Ya, tapi ini kan legal ya, mas-mas ini udah masuk gitu. Ya, seperti tadi itu, jadi ada screening gitu ya, ada firewall, jadi tadi firewall, lalu masuk mbak gitu. Jadi pintunya terawasi gitu ya, nggak sembarangan masuk sini kalau tidak mas atau kelasnya. Nah, kemudian di sini ada network ya. Jadi serangannya itu pada jaringan. Nah ini. Jadi serangan itu bisa pada laptop Anda masing-masing karena Anda klik game, klik software, buka file itu kadang-kadang ada virusnya. Sudah ada virus, sementara di komputernya itu tidak ada antivirusnya, ya itu yang kena virus. Walaupun file itu ada ada virusnya karena sudah ada defender antivirus Anda sudah bagus, maka dia akan melakukan aksi. Ya, kalau aksi by default dia langsung action. Ya kalau nggak memperbaiki, remove atau mengkarantina. Kalau parah banget dia karantina. Jadi maka akan aman komputer Anda. Nah sekarang serangan itu tidak hanya terjadi pada laptop Anda yang buka file atau ini ya, tetapi bisa terjadi karena apa? Karena di jaringan ini. Jaringan kita itu loh, dari WiFi yang ada connect kabel itu bisa ada. Nah, ini urut-urutannya. Urut-urutan untuk menjadi hacker pemula. Nah, tapi nggak usah sih. Nah ini ya, hacker pemula ini. Hacker yang putih, bukan hacker yang gelap. Ada apa? Ada topi topi miring, nah, topi hitam sama topi ya. Nah, yang pakainya topi ya. Kemudian keduanya pakai pakai jas yang langsung dikerudungkan ya, bukan kalau jilbab bukan apa itu. Seperti yang ini loh. Nah ini loh. Itu biorka gitu. Nah, apa namanya itu ya? Nah, topi miring ya. Oke ya, ini sedikit ya. Jadi yang pertama, kalau Anda penyerang ya, ini attach ya. Jadi attach itu akan melihat jaringan ini. Jadi jaringan kita sudah connect jaringan, tadi sudah bilang tadi ini semua kita host ya. Maka yang pertama kali dia itu akan ini ya, Anda bisa search ke Google itu Anda bisa pakai namanya softwarenya namanya Whois. Namanya aja tanya ya, sopo itu. Jadi akan mencari tool dan tool yang lain banyak, tool yang mirip. Anda searching di Google tools, ya udah ini ada copy aja nanti ketik ya itu muncul banyak software. Ya, kemudian setelah dia berhasil mendapatkan informasi terkait jaringan, maka ini penyerang itu akan melakukan ini ya, initiate, jadi menginisiasikan ping. Nah, ini dia akan melakukan ping. Ya, misalnya
Anda kan connect dulu jaringan, ya. Biasanya Anda akan mengetahui di ini apa? Di WhoOS itu akan mengetahui, oh ini komputernya, ini komputernya. Banyak sekali yang share ya di jaringan. Maka dia akan melakukan sweeping, ya. Ada softwarenya, ya. Itu nanti Anda bisa menentukan target nih public networknya. Nah, setelah itu Anda akan menentukan yang lebih dalam lagi IP address-nya yang aktif. IP address-nya itu bisa di ping. Anda bisa masukkan IP-nya di ini ya. Ini namanya nanti kalau mau lebih rinci IP-nya dimasukkan, kemudian akan ada informasi terkait port-portnya. Itu pakainya namanya Nmap atau super scan. Jadi install dulu Nmap super scan dengan cara memasukkan IP ini. Apalagi laptop Anda ada namanya, ya toh? Ada namanya. Ini mangkel aku, udah serang aja itu ya. Ini. Kemudian setelah itu kan ada informasi port. Port itu ya kayak pintu, saya bilang sering ngomong kan. Port itu ada pintu, ada jendela. Ada jendela karena tadi malam panas itu Anda buka, Anda nggak ada kunci. Jadi banyak sekali port-port yang ada di laptop kita, bahkan sampai ribuan potnya itu, ya. Tapi ada pot-pot yang umum, gitu ya. Maka setelah itu Anda ini ya menyerang namanya vulnerability scanner ya. Nanti di sini akan discover tipe application dan OS-nya. Jadi nanti Anda misalnya yang sering kena kena hack itu kan biasanya website. Ya, kemudian database, ada SQL injection misalnya. Ada bisa meretas sebuah website itu. Yaitu karena yang memang informasi yang bisa di hacker dan bisa menarik efeknya ya website gitu ya. Misalnya ada ngehack websitenya KPU, jangan berani KPU ya, bahaya. Nanti akan dicari itu sampai ketemu Anda ya. Itu ya. Nanti bisa menggunakan ini Nipper ya atau Skuna, PSI dan tool yang lain. Itu bisa. Ya urut-urutannya seperti itu. Nah, setelah itu penyerang ya ini adalah vulnerability, dia akan menyeken ya celah-celah vulnerability yang ada di host yang memiliki IP tertentu, yang memiliki port tertentu, yang punya lubang tertentu, maka dia akan discover vulnerability service, layanannya apa. Nah, kemudian setelah itu, setelah kena, ada exploit, ya. Ini menggunakan metasploit atau core impact dan sebagainya. Ya tergantung Anda mau ngapain. Apakah mau membanting atau merestart ya bisa. Misalnya exchange ya, Anda sudah menguasai, di shutdown servernya, ya sudah, ya mati aja gitu ya. Tapi kan kurang seru, cuma hanya matiin aja. Berarti hanya usil loh, usil webnya dikasih tulisan-tulisan atau apa, dikasih gambar image gitu. Itu kalau itu juga parah ya, parah. Itu seperti itu. Jadi udah exploit, sudah core ya udah, Anda bisa menguasai. Kalau sudah menguasai semua ya sudah, Anda bisa kalau di situ ada web server, server web atau server database, ya biasanya kan itu ya. Yang nongol keluar kan itu. Kalau yang lain kan nggak menarik. Ya mungkin ada yang lain, mungkin dia memiliki user password yang lain, itu kan sifatnya nggak muncul ya. Gitu. Seperti itu. Jadi urut-urutannya seperti ini. Nah ini. Jadi nanti di sini ada performance information query attempt ya, initial pings, kemudian ada scan ya, active IP, run vulnerability sampai exploit. Itu udah 1 2 3 4 5 udah. Ya sudah, coba aja, yaitu ya butuh praktek. Kalau mau komplit, nggak usah repot-repot, ya Anda pakai Kali Linux. Ya, Anda install Kali Linux sudah komplit tadi itu. Sudah tinggal praktek. Ya, prakteknya pakai itu biasanya. Pakai Kali Linux untuk belajar. Jadi, hacker yang topi putih, karena untuk belajar, bukan untuk yang negatif, belajar. Maka dari itu Anda harus tahu serangan itu
terjadi pada jaringan. Serangan itu ini pada apa? TCP/IP attacks, ya. Jadi untuk menyerang TCP/IP itu di sini ada beberapa. Salah satunya TCP yang Anda miliki, IP yang Anda miliki, ya, itu bisa diserang. Salah satunya dengan namanya denial of service atau DOS. Nah, ini adalah serangan, ya, di mana penyerang itu, ya, dia bisa sampai ini, ya, menarget sebuah device. Ya. Jadi nanti dia sampai dia bisa create sebuah denial of service for legitimate user. Jadi ampuh ini, ya. Jadi misalnya saya pengen menyerang ini, ya, masnya ini. Sampai saya benar-benar memperoleh user password. Jadi saya bisa memperoleh haknya dia, ya. Jadi seakan-akan setelah saya nyerang usernya apa, passwordnya apa, gitu, ya. Bisa. Ya, jadi ini kan legitimate user. Jadi nanti saya bukan saya, tapi saya bisa masuk sebagai saya juga bisa, sebagai dia juga bisa. Jadi nanti dia bisa legitimate user dari yang kita serah. Kemudian nanti di sini ada distribution DOS. Kalau tadi kan hanya DOS aja, itu sampai bisa memperoleh service for legitimate user. Ya udah, bisa ngehack user passwordnya dari laptop yang ada di situ. Nah, yang ini adalah distribusi. Jadi nanti di sini adalah dia nggak hanya sebagai DOS tapi bisa meningkat, ya, sedikit meningkat di atasnya. Dan nanti dia tidak hanya seperti itu, dia bisa menginfeksi, ya, menginfeksi host, ya. Nanti dari segi prinsip itu bisa menjadi zombie. Bisa banyak banget, ya. Jadi nanti bisa melakukan beberapa keinginan, ya, nah, sampai nanti itu targetnya itu bisa kewalahan. Anda bisa bayangkan kalau di sini semua sudah dipengaruhi, sudah bisa dikuasai semua, ya, mayoritas, misalnya pengen nyerang siapa kan tinggal sudah diserang bareng-bareng, gitu, ya, diserang bareng-bareng. Ya sudah, nanti kan bisa ini, ya, targetnya bisa kewalahan, ya, bisa kewalahan, tidak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak hanya bisa menguasai satu dua, tapi bisa bersama-sama diajak untuk kompromi. Diajaknya tidak dengan suara, ya, diajaknya diinstruksi. Ya nih, yuk kita nyerang sana, gitu. Nyerangnya tidak hanya dari satu tempat, dari beberapa. Karena lainnya itu sudah kita kuasai. Saya bisa 1, 2, 3 sudah ngerti user passwordnya, sudah, ya, tergantung mau ngapain. Nah, berikutnya ada DNS poison ini, ya. Jadi nanti di sini ada serangan di mana nanti di sini serangan dia memiliki apa? Successfully infected. Jadi sudah bisa menginfeksi sebuah host, ya. Nah, di sini ada apa? Untuk menerima, ya, sebuah DNS yang sebenarnya itu bukan DNS, ya. Jadi ada sebuah DNS yang dialihkan lah bahasanya, gitu. Anda mungkin dulu pernah kenal, ya, ada BCA klik, gitu, ya. Jadi mirip-mirip gitu. Nah, itu nanti hati-hati, ya, itu bisa bahaya. Anda bisa membuat mirip itu, ya, misalnya BSI atau apa gitu. Sebenarnya bukan BSI-nya. Begitu Anda memasukkan user password ATM kan, itu bisa berbahaya, ya, pakai internet banking. DNS, ya, tahu, ya, dia itu domain name server. Ada IP itu kan, IP, domain, ya, domain. Di balik domain itu ada IP. Nah, kalau domainnya sudah diserang, misalnya PMB UMY, ya, nanti di situ ada salah satunya untuk bayar duit, transaksi online. Wah, itu kan ngeri, misalnya seperti itu, ya, bayar. Tujuannya ya macam-macam. Kemudian ada man in the middle, ya, nanti di sini adalah serangan di mana penyerang itu mengintercept komunikasi, ya, antara dua host ini. Jadi dia bisa nyadap,
ya, man in the middle. Jadi ada komunikasi itu bisa ngerti. Gitu. Nah, itu kan bahaya. Ya. Kemudian nanti di sini ada relay, ya, spoofing, ya, ada capture, autentikasi, ini juga bahasa ya, bahaya ya. Jadi autentikasinya bisa di capture kan. Wah ini apa? Bahaya. Ada masukkan email, mobile banking ada, passwordnya ini, password transaksinya ini, wah itu kan bisa bahaya. Ada spoofing. Nanti di sini adalah terkait IP address ya, yang ditingkatkan akses resource-nya. Ada scene flooding, itu nanti terkait serangan exploit ya. Exploit ini terkait three-way handshake ya. Jadi kalau komunikasi TCP IP itu adanya three-way handshake, kalau ada di Cisco akan ada pelajaran lagi, itu harus ada knowledge ya. Jadi harus pertama mengirimkan pesan, keduanya menerima, itu ada 3 tahapan itu ya. Nah itu, tapi ini dibanjiri ya, itu nanti bisa berbahaya ya, nggak bisa penuh jaringannya ya, karena prosesnya itu bisa sampai banyak banget. Oke, kemudian di sini nanti ada beberapa ya, ada istilah namanya zero day. Nanti di sini istilah yang digunakan secara umum ya untuk mendeskripsikan sebuah ancaman yang terdeteksi. Ya, intinya apapun yang terjadi pada sebuah software ya, itu kan harus di historical ya. Artinya oh hari ini ada serangan ya, ada ancaman, ada exploit tadi kan. Tadi kan ada 5 ya. 5 apa tahu? Salah satunya terakhir itu exploit. Ya, seharusnya kalau yang bagus ya, nanti biasanya di IDS. Jadi untuk keamanan sekarang ini web-web yang bagus itu biasanya sudah sertai dengan IDS. Salah satunya kalau Anda masuk web itu sering disuruh untuk milih itu ya, kayak puzzle itu ya. Misalnya ini gambar mobil, gambar sepeda itu ya. Itu salah satunya seperti itu untuk validasi bahwa Anda itu manusia yang normal. Manusia bukan mesin. Karena sebagian itu kan kadang-kadang mesin atau hacker itu ya. Itu untuk mengantisipasi ya. Jadi biasanya kalau dia pakai mesin itu kan langsung masuk ya, masuk, tapi dia nggak bisa milih-milih ini gitu ya. Maka ada alternatif, salah satunya seperti itu. Jadi setiap kejadian adanya waktu serangan, terjadi ancaman, terjadi exploit tadi sampai down ya, down servernya, itu harus diidentifikasi, dicatat. Ya. This is day that no vulnerability has been discovered by the vendor. Artinya dicatat itu berapa hari ya, dari mati total sampai diperbaiki. Mungkin kemarin yang paling terkenal itu Bank BSI, Bank Syariah Mandiri. Ya, Bank Syariah Mandiri itu saya dapat cerita dari segi prinsip sudah MOU dengan kita. Ya, kebetulan project manajernya yang developer itu kan alumni UGM dan teman seangkatan dosen di kita ya, jadi sudah temu itu ya. Ya begitu ada ini di down gitu. Kalau dimatiin kenapa Pak? Ya dimatiin selagi level kalau database-nya aman ya, tapi kena serangannya di layar aplikasi, di webnya. Nah, webnya ini kalau framework-nya nggak bagus itu mudah diserang. Jadi di down berapa hari. Artinya zero day-nya itu apakah zero day hanya baru ada treatment, baru ada ancaman, atau sudah kena serangan, atau sudah dikuasai. Nah itu harus ada waktu ya, jadi ada celah nih ya, ada celah, ada vulnerability, ada celah di situ harus diperbaiki. Misalnya apakah database-nya kurang aman, apakah aplikasinya kurang aman, apakah servernya sendiri kurang aman, kan banyak. Nah itu ya, sampai benar-benar diperbaiki.
Itu istilahnya zero day itu seperti itu. Sampai nanti juga ada zero hour. Jadi ada, ini kalau ini exploit aja. Jam berapa sampai servernya itu disikat, dimatiin, dikuasai. Itu harus tahu. Database-nya kan ngeri, transaksi kan ngeri. Nah, itu. Jadi harus tahu sampai sedetik itu. Nah, di sini ada beberapa ya software can be exploit until a patch ya. Dari patch-nya vulnerability bisa di-patch, bisa ditambal. Ya, alamat vulnerability-nya sampai dia bisa up lagi. Jadi nanti harusnya ada timetable seperti ini ya. Ini sekian ngapain. Nah, ini ya bisa bayangkan kalau sekelas bank itu nggak tidur berarti kan lembur ya. Ya tidur lembur sampai bisa up lagi ya. Ya mungkin di sini juga sering ya yang di LSI itu juga kemarin trouble ya. Kebetulan kemarin juga kadifnya kan Pak Kaprodi yang lama itu ya. Ya udah dikerjain sama teman-teman. Lah kok mati ngapain gitu ya. Ya, masalahnya macam-macam ya. Macam-macam gitu ya. Mungkin karena servernya dan sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian nanti di sini ada protection-nya, ada protection again ya, network. Bagaimana kita memproteksi juga penting. Ya bagaimanapun harus dilakukan ya. Apalagi sudah terjadi seperti ini ya. Jadi nanti di sini there is no single solution to protect again or TCP/IP or the attach ya. Kemudian solution ini definition approach ya, so layer. Jadi artinya kalau pengen mengawasi itu ya semua ya. Anda kenal kan? Ada physical layer, ada transport layer, ada application layer itu kan. Itu harus diamankan semua. Ya, jadi kerjaan Anda kuliah di IT sebenarnya itu enggak sembarangan ya. Anda tidak hanya program aja, enggak cukup. Anda program, internetnya mati, nggak jadi. Internetnya lambat, mangkel, males gitu ya. Servernya mati, jaringannya mati. Jadi Anda harus kuasai. Maka kita di TI ini ya kalau bisa Anda menguasai. Ya kadarnya macam-macam, tapi dari layar ini, layarnya ini harus ada. Ya, layarnya harus tahu ya untuk disecuritykan. Ya. Karena nanti di sini ini membutuhkan kombinasi ya. Jadi Anda tahu bahwa ada combination of networking device and service working. Ya. Peralatan networking itu penting, ya. Tapi yang terpenting adalah layanannya. Layanannya itu bekerja baik, ya enggak kena tadi ada virus, ada hack, ada sebagainya ya. Ini tandem ya, together is in tandem. Jadi routernya bagus, switch-nya mati, ya harus diperbaiki. Wireless-nya mati, harus diperbaiki. Jadi all networking device include router and switch ya ini. Ini harus be secure ya. To prevent attack, jadi harus diamankan. From tampering with device. Saya pernah share ke Anda, ke UMB kalau ngakses sesuatu nggak bisa. Misalnya kalau saya punya sewa cPanel untuk hosting web, itu nggak bisa dari UMB, nggak bisa. Sengaja ditutup, karena dulu pernah kejadian. Kalau itu nggak tutup, sering terjadi, seharusnya ya untuk saya sewa sana, tapi sering-sering untuk mengancam yang di LSI, nyerang. Karena kita bisa ngakses pakai SSH, pakai putih, pakai macam-macam itu ya, untuk meremote sana. Dan itu kalau itu dibuka, itu Anda bisa nyoba-nyoba, bisa ngetes ya, bisa ngehack, tadi bisa scan dan sebagainya itu. Maka ditutup. Nah seharusnya pakai VPN gitu kan, kayak UGM itu pakai VPN. VPN itu nanti dibikin cluster ya. Oh ini student, ini murid, ini mahasiswa, ini dosen, ini admin gitu, bisa bagusnya seperti itu. Tidak, kalau kita kan cuma di blok, jadi susah. Kalau kita connect jaringan sini, kita punya sesuatu di luar, kita nggak bisa ngakses. Ya bagusnya pakai ada VPN yang pernah saya tayangkan kalau kita ke UGM. Oke ya, nanti ada social engineering. Oke, saya kira gitu. Saya sudah punya niat ya, materi ini panjang ya. Ada ratusan halaman ya.
Ini baru beberapa. Yang lainnya nanti saya akan bikin ini ya, bikin di YouTube gitu, biar bisa sampai tuntas. Ini materinya panjang dan keterangannya butuh per item ya. Kalau biasanya kan sudah Anda ketahui saya lewat-lewat. Kalau ini materinya banyak banget ya, dan semuanya butuh penjelasan yang lebih terperinci. Ada physical ya, ada matrap, ada security komputer ya, data computer ya, data backup, file and folder ya, BitLocker ya, ini banyak banget ya. Ini ada security di Windows, nanti ada security komputer, security BIOS, saat Anda login, local password, username password ya, ada labnya juga. Windows local policy security ada ini ya, security setting, ada labnya, ada maintenance account, ada managing user, local user manager, managing group, active directory, firewall, ini penting ya tadi saya katakan, host firewall, Soho, small office, home office, ya, ada software firewall, macam-macam, ada Windows firewall juga ada, configuration firewall, firewall security, ada web security, ini ada web security ada ini ada Office, ada Google Doc, ada SSL user ya. Maka web itu ada dua ya, ada yang langsung, ada yang pakai SSL, ada HTTPS gitu katakanlah gitu ya. Ini ada plugin, extension, tema, app, browser setting, ada password manager, security, browser ini juga banyak ya. Pop up tadi untuk ngeblok dari malware ya. Smart screen filter, active X filter, restrict window, disabling, baru nanti konfigurasi ke Windows. Ini juga banyak ya, dari komunikasinya, dari kebutuhannya ya yang umum, kemudian teknologinya, hash encoding, symmetry encryption, asymmetric encryption ya. Ini ada encoding, hashing. Ini pola-pola yang di wireless service SSID. Autentikasinya juga banyak ini ya. Ada WEP nanti kalau udah setting, ada praktikum di wireless itu juga banyak ya. Ada WEP, WPA, WPA2. Ini kalau pakai WPA, WPA ya. Update firewall, port forwarding, plug and play. Nah, nanti ada paket tersebut juga pada praktikum. Nanti baru masuk sini. Kalau masuk sini saya kira kasuistiknya urutannya sama, cuma kasusnya berbeda-beda ya. Termasuk virus macam-macam ya. Oke, itu